Katanya jadi ojol sekarang itu sejahtera. Kenapa dikatakan sejahtera? Katanya omset ojol, pendapatan ojol itu 6 juta lebih sebulan. Yang ngomong aplikator. Ini lebih dari UMR Jakarta. Jadi kalau seandainya para ojol-ojol gagal diterima menjadi PPSU, kan banyak tuh kemarin ojol-ojol melamar PPSU yang gajinya 5,3 UMR Jakarta. Kalau bertahan di ojol, kata aplikator, pendapatan ojol 6,5. Sedangkan Gokar 18 juta, men. Ya, 3 kali lipat. Ini benar apa enggak? Ini yang akan kita bahas. Katanya ojol itu pendapatan 6 juta lebih. Jadi kalau tanpa libur, itu sehari ojol bisa berpenghasilan 200 ribu rupiah. Begeng bicara ojol. Yuk kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you all yang berada. Kali ini kita dapat kabar baik ya. Katanya para ojol-ojol itu sejahtera sebenarnya. Pendapatan sebulan itu 6,8 juta. Hampir mendekati 7 juta. Itu kerja cuma 25 hari dalam sebulan. Jadi ada libur 5 atau 6 hari dalam sebulan. Ini survei dari aplikator. Bahkan untuk Gokar katanya itu penghasilannya tuh 18 juta sebulan. Itu sekitaran berapa tuh? 18, 6 juta per sebulan, 600 ribu sehari. Apakah benar, men? Ini yang ngomong aplikator loh. Ya, survei dari salah satu aplikator di media sosial. Ini kita lihat ya dari FIFA ya. Grab sebut pendapatan ojol mencapai 6,8 juta per bulan dan mobil taksi online itu 18 juta. Nah, ini kita baca dari fifa.co.id. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi buka-bukaan terkait pendapatan mitra pengemudi baik driver ojol-ojol roda 2 maupun roda 4. Rata-rata pendapatan tertinggi mitra atau ojol-ojol tercatat mencapai 18 juta per bulan. Neneng mengatakan Grab mengelompokkan ke mitranya keempat level dari jawara, kesatria, pejuang, dan anggota. Ya, ini Grab ternyata. Tercatat 1 sampai 30 April 2025, rata-rata pendapatan ojol-ojol roda 2 atau motor itu 6,8 juta per bulan. Sebagai informasi, pendapatan ini untuk di kota Bali, untuk di Pulau Bali. Ya, dan total pendapatannya level jawara. Kalau jawara pendapatan rata-rata ini 6,8, jadi dia jumlah harinya dia kerja 25 hari dari tanggal 1 sampai 30 April. Jumlah orderannya per hari sekitar 20 orderan. Ujar Neneng diskusi di Jakarta Selatan. Sedangkan pendapat terendah itu level anggota, yang mana pengemudi ojol bekerja 13 hari dengan jumlah naik 3 jam, serta orderan 9 orderan per hari. Di 1 jam ordernya 3. Pendapatan terima 1,6 sebulan, yaitu selama 13 hari. Ya, ada 150 sehari ya. Ini adalah yang bersih dari kita. Jadi udah dipotong bagi hasil kayak kita gitu. Jadi ini mungkin mereka hanya tinggal beli bensin atau makan, terangnya. Sementara itu untuk mitra roda 4 alias taksi online atau GrabCar, rata-rata pendapatan tanggal 1 sampai 30 April mencapai 18 juta untuk level jawara. Untuk level anggota sebesar 3,2 juta per bulan atau 100 ribu sehari. Neneng memaparkan mitra pengemudi dalam hal ini terbagi dua kategori, full time dan paruh waktu. Indikasi yang full time durasinya naik 6 jam termasuk waktu istirahat, mengambil orderan secara beruntun dan loyal dengan menggunakan satu aplikasi. Jadi dia tidak mencampur dengan aplikator lain, khusus GrabCar aja. Adapun untuk indikasi mitra paruh waktu adalah durasi 3 jam termasuk waktu istirahat. Menjadi mitra pengemudi adalah kegiatan sambilan dan menggunakan lebih dari satu aplikasi. Jadi yang narik dapat 3,2 ini, yang 100 ribu sehari, dia kerja cuma 3 jam. Ya, 3 jam sehari. Itu sambilan. Dan apa kata netizen-netizen? Tapi sebenarnya kita bahas dulu. Ini adalah Gokar atau GrabCar atau GrabBike yang ada di Bali. Mungkin perbandingannya dengan traffic banyak di Bali. Mungkin Bali ada para wisata, mungkin bule-bule ya, target mereka itu adalah wisatawan asing yang mana senang naik ojek online maupun tuh Gojek ataupun Grab. Dan ini dari sudut pandang si Grab ya, aplikator Grab katanya ojol di Bali 6,8 juta.
dibandingkan dengan Jakarta yang kota besar yang penduduknya lebih banyak, mungkin bisa 2 kali lipat dari Pulau Bali ya. Tapi kenapa perbandingannya itu survei jalan seperti apa? Ya, apakah ada di Jakarta ini para ojol-ojol Gojek atau Grabbike berpendapatan atau penghasilan 6 sampai 7 juta atau sekitar 7 juta per bulan? Tulis di kolom komentar. Dan apa kata netizen? Ini kata netizen yang merangkai dari pernyataan ini. Ya, ini rangkaian kata-kata netizen. Dari Zanial Zulfa, tanya lagi coba berapa persen pendapatan segitu dari seluruh mitra. Kalau pendapatan nyaman berarti nggak ada yang demo. Simple. Betul banget, logika simpelnya memang begitu. Jadi kalau memang ojol-ojol nyaman dengan pendapatan, mungkin para ojol-ojol nggak mungkin demo di berbagai wilayah, tidak hanya di Jakarta. Mungkin di Bali kita jarang lihat ojol-ojol demo kali ya. Nah, tapi di daerah lain bergejolak demo. Bahkan kemarin tanggal 20 Mei baru-baru ini. Dan dari Akang Joni yang bikin kalkulasi orang bayaran, karena ini jalan pendapatan kenyataan di jalan pendapatan menangis. Kalau beda pendapatan segitu, para ojol-ojol pasti sejahtera. Mungkin satu ojol dari 50 juta ojol. Dari Budi Kopi Tes, bohongnya gede banget. Gua ojol Grab, udah status jawara juga. Jangankan 6 juta sebulan, nyari 3 juta sebulan aja susahnya minta ampun. Itu pun sebulan tanpa libur. Ada emoticon ketawa. Coba kalau berani adakan audit independen untuk setiap aplikator online, maka kelihatan terbuka. Sarah N. Kholidah, ini parah pengalian isunya dari pihak aplikator. Ini drama yang direncanakan dari aplikator. Biar dia aman, dia nggak mikir mitranya atau ojol-ojolnya. Ya, datanya keluarin per individu, jangan total. Dari Blintang Yuan, playing victim lagi si Grab. Potongannya ke mitra mencapai 40%. Grab ke mitra hemat harus bayar ke Grab 2.000 per penumpang. Orderan slot potongan 35%. Orderan double bayar normal, mitra potong 50%. Coba tanya lagi berapa persen pendapatan segitu seluruh ojol-ojol se-Indonesia. Ya, kalau yang nyaman tidak akan demo. Nah, logika begitu, simple. Kerjanya mungkin dari subuh sampai tengah malam. Ya, nah ini pro kontra yang kita lihat. Dan ini contohnya dari kompetitor sebelah si Grab ya. Gua akan bahas semuanya, tidak hanya untuk ojol-ojol Gojek, Grab, tetanggaku Shopee, Lalamove, ataupun InDriver, Driver, dan Maxim akan gue bahas juga. Dan ini mungkin sudut pandang dari aplikator ini, mungkin dia melihat di Bali ya. Di Bali mungkin ojol-ojolnya makmur, banyak dikasih tips sama bule, atau dia pandai-pandai ngambil hati bule ya kan. Bahkan ada yang jadi langganan dan lain sebagainya. Mungkin karena gue juga belum pernah mencoba ojol-ojol di Bali. Mungkin kalau ada kesempatan gue juga pengen nyoba di Bali. Gimana rasanya hidup di Bali, dan juga gimana caranya ojol-ojol di Bali ya. Pendapatan ojol-ojol di Bali itu bagaimana. Tapi belum pernah. Tapi untuk di daerah Sumatera sama Jawa gue udah pernah rasain. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin berbeda di Jakarta. Bahkan dari komentar netizen, bahkan mencari 6 juta sebulan pun mereka susah. Ya, 3 juta pun mereka susah. Ya, itu adalah keluh kesah para ojol-ojol sekarang di tahun 2025. Akankah ini akan berdampak terus di tahun 2026? Tulis di kolom komentar. Begeng bicara ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos, salam satu aspal and ciao.